Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pendarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini 24 Oktober 2022. Hari yang cukup menarik, masih menguat tapi terlihat ada sell on strength. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisa, berhubung ini sudah akhir bulan dan seperti biasa, cuan-cuan saham membuka pendaftaran grup Telegram untuk cuan-cuan saham bulan November 2022. Bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham, tinggal klik video yang ini. Pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham November 2022. Teman-teman bisa cek videonya di profil YouTube cuan-cuan saham. Lalu teman-teman klik yang ini dan ya, nanti tinggal mendengarkan infonya dulu, lalu mengisi form yang ada di deskripsi. Kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi yang akan dikirimkan maksimal besok minggu. Jadi buat teman-teman yang bergabung, silahkan simak video pendaftaran lalu mengisi form yang ada di deskripsi dan ya, tinggal nanti tunggu invitasinya aja. Kita akan efektif berjalan 1 November 2022 untuk yang grup November 2022. Langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari ini transaksinya normal 13,225 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah yang besar kalau menurut saya, total 1,4 triliun. Itu dominan di pasar reguler ya. Di pasar reguler 963 miliar, hampir 1 triliun. Sedangkan di pasar nego ada net buy juga 432 miliar. Dan kalau kita lihat juga bursa Indonesia ini cukup strong ya hari ini. Regional pada koreksi, bahkan Hong Kong tuh koreksinya cukup dalam, sedangkan Indonesia sama Tokyo masih cukup kuat. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, yang diborong hari ini ya. Ada BBCA yang kembali all time high 446,1 miliar, lalu Telkom 155,7 miliar, Bank Mandiri 143 miliar, United Tractor 77 miliar, Bank BNI 69,7 miliar, Adaro 52,3 miliar, ICBP 50,9 miliar, Astra 28,9 miliar, SMGR 13,8 miliar, BBRI 13,2 miliar, INDF 10,5 miliar, Bukalapak 6,8 miliar, Film 5,3 miliar, ITMG 4,9 miliar, Cepin 3,9 miliar, Indi 3,1 miliar, MTEK 3 miliar, Mesin 2,6 miliar, Enak 2,1 miliar, Inco 1,9 miliar, dan Dharma 900 juta. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada S Hardware 54,3 miliar, Alfamart 19,4 miliar, INTP 17,5 miliar, BTPS 8,6 miliar, NISP 8,4 miliar, KLBF 7,2 miliar, Indosat 6,8 miliar, Arto 4,3 miliar, MAPI 3,8 miliar, LPPF 3,3 miliar, MDKA 2,7 miliar, Mika 2,7 miliar, BMTR 2,6 miliar, Tower 1,6 miliar, dan Unilever 1,4 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini masih kembali menguat. Cuman memang kalau kita lihat, yang pertama closingnya masih di bawah resisten juga, lalu juga shadownya cukup panjang. Saya rasa memang 7056 ini masih di respect menjadi resisten dari IHSG. Kalau kita lihat dari MACD sudah berhasil golden cross, which is ini bagus. Tapi memang kalau buy price action saat ini masih belum ada konfirmasi sama sekali. Tuh. Kalau kita lihat zoom out ya, sebenarnya ini cukup menarik kondisi saat ini. Yang mana kalau kemarin saya bilang ya, IHSG ini posisi dalam sideways. Nih, dia kan sideways dari range 7.300 sampai 6.500, sideways besar. Nah, kemarin dia retracement setelah kena puncak, turun sampai 6750, lalu saat ini rebound. Dan
masih belum ada konfirmasi sama sekali. Malah kalau menurut saya ini sedang pembentukan konfirmasi ya, kalau memang dia mau jebol ke bawah. Tapi kalau misalkan dia berhasil higher low higher high, baru bakal ada konfirmasi. Selama belum ada konfirmasi, kenaikan ini adalah pullback selama belum ada konfirmasi. Tuh, artinya apa? Ada potensi saat ini adalah pembentukan lower high untuk lower low lebih dalam. Itu kalau belum ada konfirmasi. Tapi kalau nanti IHSG berhasil bikin higher low, misalkan dia retrace, lalu dia bikin higher low, lalu dia higher high, itu bakal ada konfirmasi kalau IHSG berhasil reversal dari retracement yang ini, seperti itu. Dan satu hal yang bagus ya, kalau sampai terjadi konfirmasi adalah IHSG kembali punya higher low pada structure lebih besar. Tuh, jadi bentuknya nanti jadi kayak gini. Nah, nih, kalau dia berhasil higher low higher high, dia membentuk sebuah higher low. Karena saat ini kan dia sudah habis swing low ya. Ini kan ada higher low karena dia nggak same low. Kalau same low ya dia sampai 6.600. Artinya memang dia masih melanjutkan sideways. Tapi karena dia kemarin reboundnya di 6750, saat ini posisinya adalah higher low karena tidak sampai same low, seperti itu. Nah, kalau dia berhasil membuat higher low, lalu dia berhasil membuat higher high, itu konfirmasi IHSG punya uptrend lagi. Tuh, tinggal berhasil break high atau enggak. Tapi kalau nanti tidak ada konfirmasi, maksudnya tidak ada higher low dan higher high, ada potensinya adalah pullback, pembentukan higher low untuk turun lebih dalam. Nih, ini kan high, low, lower high, lower low pada structure yang lebih besar, seperti itu. Jadi untuk sekarang memang masih rawan FOMO ya, karena memang belum ada konfirmasi. Cuman sebenarnya kalau kita lihat dari movers IHSG, Big Bang, inflow asing, itu kita lihat bagus semua sebenarnya. Untuk Big Bang ya, khusus sektornya IDX Finance, bahkan sampai ke digitalnya juga baru pada manggung. Cuman untuk sektor yang masih terlihat tidak menguat lagi, batu bara, walaupun mereka masih uptrend juga posisinya ya, cuman belum kelihatan flow-nya. Saat ini kayak saya rasa baru fokus ke IDX Finance duit ini ya. Dan memang biasanya seperti itu. Kalau IHSG mau bullish, itu yang pertama digas finance-nya dulu. Finance digas, kena target semua, nanti diparkirin, habis itu baru saham-saham yang lain, sektor lain. Seperti itu, baru pada menyusul. Seperti itu. Jadi ya untuk sekarang sih saya rasa ya kalau buat main panjang sebenarnya masih belum ada konfirmasi. Jadi lebih oke kalau tunggu higher low higher high. Cuman ya memang untuk saat ini masih lebih ke main pendek, pullbackan dulu lah. Tuh, karena ada potensi juga ini membentuk lower high ya, lalu dia jebol low, artinya lower low dan siap turun lebih dalam lagi, seperti itu. Tapi ya entah kenapa saya pengen optimis kalau dilihat dari inflow asing dan juga saham-saham movers kita. Ya semoga aja nasib baik lah sampai akhir tahun, seperti itu. Kalau pada structure besar ya IHSG masih uptrend. Kalau structure menengahnya ya dia masih sideways. Tuh, jadi ya tinggal sesuaikan aja kita main di time frame mana. Kalau teman-teman misalkan investasi ya mungkin barangkali nggak perlu pakai candle daily, misalkan pakai monthly untuk ambil keputusannya. Kalau pakai technical analysis itu kalau investasi. Tapi kalau misalkan teman-teman day trade atau swing, nah itu bisa pakai candle daily. Kalau misalkan teman-teman scalper bisa pakai 1 menit. Artinya sesuaikan dengan strategi dan time frame masing-masing. Jadi kita menyesuaikan strategi yang tepat di bursa saat ini. Seperti itu. Masih agak serem, belum ada konfirmasi. Saya malah menunggu koreksinya ini untuk membentuk higher low ya, kalau memang dia mau bullish. Cuman ya kalau dia menguat terus ya kejar atas, mau gak mau. Tuh sih. Tapi ya manfaatkan momentum ini, karena ya walaupun kita trade di IHSG, kita kan gak beli IHSG kecuali kita beli ETF ya. Tapi kan kita akan beli di saham-saham yang ada IHSG. Memang bakal terdampak IHSG ini, saham-sahamnya terhadap IHSG. Tapi ya tetap kembali ke performa masing-masing dan performa portofolio masing-masing. Jadi tetap sama intinya, batasi resiko aja dan ya jaga psikologis, lalu jaga modalnya juga. Untuk resisten saat ini masih 7056. Saya rasa dia semakin menunjukkan kalau belum mau breakout ya. 7056 ini. Di sebelumnya juga di sini support, di sini breakdown, resist. Nah, ini kan baru uji resist sekali. Kalau pada umumnya sih biasanya bakal retrace dulu setelah uji resist pertama itu, bikin higher low baru higher high. Tapi ya nobody knows. Dan memang yang bisa dilakukan adalah batasi resiko. Untuk support sekarang jujur agak jauh. Saya rasa ini support minor juga 7000 ini. Tuh, untuk yang kuat masih di sekitar sini, bahkan 6892. Ini kan pertengahan jalannya panjang ya. Tapi bisa gunakan 7000 sampai 6982 lah untuk pijakan terdekat saat ini. Sedangkan untuk resist 7056, 7130, 7237 baru 7376, seperti itu. Jadi ya sama, selalu batasi resiko.
Kalau bahas-bahasan resesi mungkin di konten besok ya, karena kebetulan nih bahas IHSG-nya juga udah cukup lama, nanti panjang banget. Saya jujur juga ditanyain sama beberapa kenalan saya, ada ya lingkungan-lingkungan saya lah, gimana kalau resesi, dan jawaban saya pun juga sama. Nanti saya bahas di YouTube aja, di video besok lah, insya Allah. Itu oke. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita coba cek dari yang dijualin asing dulu aja. Kita coba bahas si beberapa spreadnya kecil ya untuk yang dijualin asing ya. LPPF 3% tapi kemarin udah kita bahas. Kalau teman-teman cari view LPPF bisa cek video beberapa waktu lalu aja. Unilever juga udah kita bahas. Mungkin kita cek BTPS aja, lumayan 2% nih. Yang sayang banget skenario bullishnya sepertinya terakhir saya cek chart sih sudah gagal ya. Nih. Oh, belum gagal. Masih ada, bisa terjadi. Oke, hari ini BTPS turun 2,16% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Nih. Ya, 2 hari ini volume buangannya cukup besar dan dia masih gagal breakout. Sebenarnya kemarin sempat break ya dia ya, break. Tapi sampai 3070 doang dia reversal lagi dan turun sampai supportnya 2600 sekian ini, lalu dia rebound lagi dan 2900 jadi resisten lagi. Tuh, bahkan hari ini baru aja volume besar dan koreksi, jadi saya rasa besar potensinya untuk menguji support untuk si BTPS ini. Kenapa? Karena hari ini baru turun volume gede. Berarti kan kalau biliar ya, ini baru disodok cetek, larinya masih kencang. Tuh, nanti kalau udah kena tembok baru dia mantul ya. Kayaknya apa ya? Ilustrasi pasar modal atau technical analysis lebih enak pakai biliar ya daripada pakai bola atau bola bekel. Tuh, bisa saya pakai biliar aja deh untuk ilustrasinya. Cuman yang jelas kalau kita lihat saat ini BTPS masih cukup kuat sellernya di area 2900. Agak disayangkan juga kemarin sempat breakout tapi nyungsep lagi, dan kalau kita lihat terakhir memang sellernya masih terlihat dominan ya. Jadi memang belum terlihat buyer untuk yang muncul di sini. Amannya sih saya rasa lihat di area support tuh sekitar 2700 sampai 2650. Apa respon di sana? Kalau misalkan ada coveran, buyer muncul, itu bakal bagus. Karena sebenarnya ya area 2650 itu menarik banget buat BTPS. Kenapa? Karena kalau kita zoom out ya, ini BTPS ini kan terlihat sedang dalam konsolidasi ya. Konsolidasi simetrikan triangle 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun saya belum bisa lihat wave, belum hafal, belum paham. Cuman kayaknya kalau yang coret-coret itu bisa 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 terus breakout. Dan kalau misalkan dia berhasil break sih sebenarnya jackpot banget ini. BTPS targetnya jauh banget kalau sampai berhasil breakout ya. Ini bahkan dia bisa sampai ke sekitar 7600 sekian. Seperti itu. Tapi ya itu masih butuh banyak konfirmasi. Breakout downtrend line, breakout high, breakout all time high, baru ke targetnya. Untuk sekarang sih masih potensi aja, dan ada potensi dia juga bisa turun ke bawah seperti itu. Cuman yang jelas saat ini ya saya rasa BTPS ini sedang berada dalam area yang cukup menarik, karena dia dekat dengan uptrend line juga di area konsolidasinya. Tinggal nanti dia menentukan arah kemana. Menarik itu bukan dalam artian tidak ada resiko ya, resikonya rendah dan ada skenario yang bagus. Itu yang biasa saya bilang menarik tuh kayak gitu. Tetap bakal ada cut loss, bakal ada stop loss dan lain sebagainya. Cuman intinya ada skenario yang bagus, lalu area entry-nya bagus. Nah itu baru menarik seperti itu. Untuk sekarang coba perhatikan 2650 dulu, apakah ada respon di sana atau enggak. Kalau enggak ada ya next stop 2530. Kalau sampai dia jebol yang 2530, skenario penan ini gagal. Tuh. Dan ya dia bakal jadi saham downtrend karena selesai konsolidasi habis uptrendnya dia. Seperti itu. Jadi ya selalu batasi resiko, gunakan support-support tadi. Tapi kalau misalkan dia mau skenario bagus, konfirmasi pertama adalah breakout 2900, itu pertama ya. Kedua dia breakout 3070, itu konfirmasi kedua. Lalu breakout downtrend line, lalu habis itu breakout 4100, breakout 4500, breakout 5000 baru ke target penannya. Tuh, cuma untuk saat ini ya lihat respon di area bawah dulu. Dilihat dalamnya terjadi distribusi dengan jumlah yang ya cukup besar lah ya. Sellernya cuma 7, buyernya 33. Dan yang jualan juga kayak gini. Bahkan yang di atas 1 miliar cuman 4. Yang lain di bawah 1 miliar semua. Jadi ya batasi resiko. Emang ini baru konsol, buy on weakness, resiko kecil. Kalau misalkan berhasil ya reward bakal bagus. Tapi kalau gagal ya jangan lupa batasi resiko. Seperti itu.
Untuk BTPS lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang hijau-hijau. Saya pengen bahas BBCA yang hari ini berhasil all time high lagi ya. Jadi memang market kalau kita lihat koreksi terus apa namanya proyeksi ekonomi juga resesi, tapi kalau kita lihat moversnya malah pada gila-gilaan ya. Ini view terakhir untuk menu di grup kemarin BBCA setelah berhasil breakout ya. Dan ya kita bahas bigger view-nya dulu. Sama saat ini BBCA masih uptrend dan masih memiliki sebuah uptrend channel ya. Ini agak noise, cuman ya kira-kira seperti inilah uptrend channelnya BCA ini. Swing high, swing low, swing high, swing low. Nah ini kalau nasib baik ya dia swing high sampai ke 10.000. Target swing high-nya dia seperti itu. Nah itu untuk bigger view, saham bagus, tak perlu dipertanyakan. Bahkan kalau misalkan saya ditanyain orang ya, kalau mau yang ditinggal santai apa ya udah beli BBCA, beli merem aja. Terus sih kecuali nanti Indonesia sudah bukan banking sentris ya, nah itu baru perlu dipertimbangkan pegang finance perbankan. Karena kalau kita lihat negara lain itu pusat ekonominya ke pasar modal, bukan ke bank. Kalau Indonesia sendiri lebih masih dominan ke bank. Correct me if I'm wrong kalau saya salah, tolong dibenarkan. Nah kalau kita lihat view kecil terakhir BBCA koreksi sampai 7.000 di area swing low-nya dia, dan disitu dia rebound naik sampai 8.875 menuju swing high-nya. Sempat retracement sampai 8.100, itu dia uji all time high. Sebelumnya kan dia all time high 8.200 ya. Diuji lagi di sini dan berhasil reject. Dan kalau kita lihat ada sebuah pattern continuation, yaitu adalah falling wedge. Tuh. Kalau kita tarik target dari falling wedge-nya dari bawah ya, ini targetnya sebenarnya BBCA ini ke sini. 10.225 pas dengan target swing high-nya, pas juga dengan Fibonacci 2,618. Tuh, kalau target falling wedge-nya dia. Tapi kalau kita lihat target kecil di Fibonacci sini ya, kita tarik retracement dari atas sampai ke bawah. Saat ini BBCA bahkan sudah valid konfirmasi breakout 8875. Maka dari itu target terdekat BBCA adalah di sini 9175 sampai 9375. Tuh, biasanya kalau udah kena target higher high bakal ada reject dulu atau ada aksi taking profit dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau untuk target besar kita bisa tarik dari swing high ke swing low-nya dia, di mana ini swing high-nya kan di sini. Terus sekitar 8250 sampai swing low-nya di sini 7.000. Nah, tuh target BBCA juga masih di area sini. 87 berapa nih? 8775 sampai 9125. Ya, kita bisa gunakan 9125 sampai tadi ya untuk target higher high-nya dia, seperti itu. Cuman yang jelas kalau masih berhasil lanjut ya, targetnya saya rasa 10.000 sekian BBCA ini. Dan itu adalah target swing high dari si BBCA, seperti itu. Untuk support so far masih agak jauh ya. Di sini bahkan belum valid 8550 ini. Lalu kalau yang udah valid sih saya rasa di sini 8400 sampai 8300 support BCA saat ini. Kalau teman-teman punya BCA bisa pasang trailing stop di bawah 8125. Untuk yang punya barang bawah ya, pasang aja TS di bawah ini. Jadi ya tuh aman. Kalau kita lihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi juga, dan kemarin kalau kita lihat ketika naik ya akumulasinya bagus, flow asingnya juga bagus, jadi nggak ada yang dipermasalahkan sama sekali. Kalau kita lihat pun juga ini foreign flow sangat relevan ya sama chartnya BBCA. Jadi ya simpelnya saham-saham kayak gini bisa ngikutin foreign flow-nya aja, seperti itu. Jadi ya sama, ini kan persis banget kan tiangnya, retracementnya, breakoutnya. Ah, kalau kayak gini artinya berarti masih divergent ya. Ada sedikit markup lah bahasanya. Karena harganya sudah di atas higher high, sedangkan foreign flow-nya masih di bawah. Tuh. Kalau dia nanti retrace, bisa jadi divergent. Tuh sih. Jadi ya sudah ada markupnya lah. Tuh. Tapi itu tetap batasi resiko aja. Santai sih kalau pegang saham kayak BCA, Big Bank kita itu. Itu untuk BBCA. Kalau Bank Mandiri udah kena target ya, itu sudah saya bahas beberapa waktu lalu, targetnya 10.500. Hari ini pas all time high-nya 10.500. Konten kemarin kalau nggak salah. Kita bahas yang lain aja. Kita coba cek si apa nih? Saya pengen bahas enak tapi udah liquid ya. Tapi enggak sah, kurang enak chartnya. Kita coba cek si BBNI aja deh. Kayak BBNI masih mau jalan. Kalau kita lihat Bank Mandiri itu sudah kena target. Teman-teman kalau cari view-nya Bank Mandiri itu udah kena target. Tapi kalau
BCA itu kan baru jalan, BNI juga baru jalan. Oke. Hari ini BBNI naik 3,89% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga, dan ya dia berhasil break high juga. Artinya ada sebuah higher high di sini karena last high-nya di 9250, sedangkan sekarang sudah 9350. Cuman BBNI belum all time high ya, karena di 9900 kalau nggak salah. Oh sorry, all time high-nya di 10.200. Tapi kalau kita lihat dari Big Bang semua ya, kayak BBNI juga mau menyusul all time high juga ini. Kemarin setup waktu nawar murah tuh di sini BBNI ya, di 6.000 7.000-an. Cuman dia retracementnya sampai 7.200 doang, lalu rebound menguat sampai sekarang. Seperti itu. Nah, kita langsung cek targetnya aja. Kalau misalkan BBN ini kira-kira bisa sampai mana. Dan kalau kita tarik target, kita bisa tarik Fibonacci karena ini all time high ya, dari 9.900 sampai low-nya ada di 7.150 tuh. Dan ini adalah target BBNI 11.225 sampai 12.000. Kalau dia berhasil breakout 9.900 itu untuk swing low yang di sini. Tapi kalau kita tarik retracement kemarin, target higher high terdekatnya itu adalah dari 9.250 sampai low-nya ada di 8575. Oh sorry, low-nya kemarin ada di 8350. Nah, dan ini adalah target higher high dari BBNI 96 sampai 98. Seperti itu, pas di area all time high-nya. Jadi saya rasa sekarang BBNI masih bakal uji area all time high dulu. Perkara dia breakout atau enggak nanti kita update lagi. Seperti itu. Another view, kalau kita pakai chart pattern ya, ini mungkin bisa kita gunakan bullish flag, walaupun agak maksa juga gambarnya. Cuman ya bisa digunakan juga, so far so good. Yang bagus adalah dia sudah berhasil higher high. Tinggal jangan FOMO karena bentar lagi udah mau diresisten ya. Amannya tunggu break sekalian atau tunggu dia retracement lagi. Seperti itu. Dilihat dalamnya pun juga kalau dekat-dekat ini tidak terlihat ada akumulasi ya, cuman belum terlihat ada distribusi dari BBN ini. Setelah tarikannya, dia belum ada barang keluar. Jadi kemarin ketika turun itu juga markdown, asingnya pun juga so far so good, sudah tidak divergent. Nah ini malah dia udah divergent ini, asingnya udah di atas ini, sedangkan chartnya masih di bawah. Artinya apa ya? Kalau kita artikan barang asing berdasarkan indikator ini ya, kalau keasliannya nggak tahu, harus dicek inventorinya. Tapi kalau berdasarkan indikator ini, asing ini harganya sudah barangnya asing sudah di atas tanggal 7 Juni, sedangkan harga masih di bawah 7 Juni kan. Tuh, jadi ya kira-kira seperti itu. Nasib baik kalau misalkan dia dikasih all time high. Yang jelas batasi resiko, gunakan area tadi sebagai patokan. Tuh untuk yang dibeli asing, kita masuk ke yang merah-merah aja karena yang lain kurang menarik kalau menurut saya. Kita coba cek ini merah-merah terlihat small cap ya pada koreksi. Saya pengen coba cek itu friend, kemarin udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya friend, saya pengen Goto dulu deh, Goto sama ADMR nih yang merah-merah nih. Kira-kira Goto ini mau kemana? Karena beritanya juga udah banyak keluar ya, lock up-nya udah mau dibuka, Alibaba-Alibabaan, dia macam-macam lah berita bagus. Padahal chartnya masih kurang oke. Nah kalau kita lihat dari ini Goto turun 5% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Jadi ya seperti inilah bentuknya Goto. Beberapa setup retracementnya sudah gagal 2 kali ya. Di sini sempat dikasih dead cat bounce doang, tapi akhirnya dia berhasil lower low juga. Dan sekarang ya dia masih lower low lagi. Bahkan kalau kita lihat slope-nya semakin kuat. Nih, biasanya kalau slope semakin kuat itu udah mau selesai, puncak klimaks cepret gitu, habis itu naik. Tapi kalau selama belum ada konfirmasi ya masih bakal turun terus. Tuh, sebelumnya slope-nya kemiringannya segini, sekarang dia semakin kuat lagi, impuls lah bahasanya, seperti itu. Nah, terakhir saya bahas Goto itu pada di sini ya, sekitar 238 ini. Dan since dia jebol 238 memang view-nya sudah kurang enak untuk Goto. Dan ya untuk sekarang dia sudah tidak ada support lagi dari Fibonacci. Pemberhentian terakhir tinggal all time low itu di 181 seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan ada rebound dari 181 itu bakal cakep ya, karena ya by structure gimana pun juga, walaupun di sini dia ada downtrend, tapi pada bigger structure-nya Goto adalah saham sideways. Kalau dia tidak jebol 181, ada potensi dia bisa kembali ke all time high-nya 400 sekian ini. Kalau tidak jebol 181, itu catatannya. Karena tinggal support terakhir ini
Tuh, tapi kalau misalkan dia jebol dari 181, kira-kira bisa sampai mana Mas? Nah, ini kita tarik pakai Fibonacci ya, karena dia all time low dari 181 sampai swing high-nya di 416. Nah, dan ini adalah target dari Goto. Kalau dia sampai jebol 181, ada di 132 sampai 108 kalau jebol 181. Maka dari itu, itulah pentingnya batasi resiko ya. Kalau misalkan teman-teman pengen spekulatif buy, bisa coba aja misalkan dari 185 sampai 181. Siapa tahu jadi skenario sideways-nya dia rebound, ada flow besar, lalu dia naik sampai all time high lagi. Tapi kalau dia gagal dari jebol dari 181, lebih baik exit, seperti itu. Nah, kalau teman-teman nggak suka spekulatif buy, amannya bisa ditonton dulu ya untuk si Goto ini. Jadi lihat responnya di 181, apakah ada yang ngumpulin barang, apakah ada yang cover, apakah ada yang akumulasi, atau minimal tunggu satu candle pembalikan arah lah, engulfing, hammer, doji, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada di 181 itu berarti bagus, tapi kalau nggak ada ya siap-siap exit, karena target lower low-nya bisa ke 132 sampai 108 kalau jebol 181. Artinya konfirmasinya di 181. Resistance terdekat 200. Nanti kalau dia ada rebound dari 181, saya update view-nya. Tapi kalau nggak ada rebound ya kita tunggu di target lower low-nya. Kita lihat dalamnya pun juga terjadi distribusi ya. Sempat kemarin ada akum, tapi ya memang distribusinya cukup kuat. Asing kalau kita lihat masuk, artinya apa? Sedang ada akumulasi dari asing. Kalau kita baca dari data yang ada ya, asingnya terlihat sedang ngumpulin barang, cuman tidak bisa jadikan pembenaran juga menahan saham yang koreksi. Karena apa? Kita nggak tahu time frame-nya dia ya. Siapa tahu dia mau akum sampai 50 rupiah kan bisa juga. Makanya tetap exit entry pakai technical analysis. Seperti itu. So far itu sih, lihat 181 dulu apakah jebol atau enggak. Itu untuk Goto. Lanjut coba kita cek ADMR yang hari ini berhasil koreksi lagi. Oke, hari ini ADMR turun. Dia turun berapa? 3,31% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Seperti itu. Terakhir memang ini adalah salah satu plan swing, sempat cuan sampai 2000-an. Cuman sayangnya tidak sesuai dengan swingnya. Tuh. Kalau swingnya sih target optimisnya kemarin memang ada di sini. Target optimisnya adalah swing high ya. Nih, kira-kira ginilah kemarin target optimisnya, ke target 4.200 sampai 5.040. Cuman ya market berkata lain. Ternyata dia malah membentuk continuation atau ini pullback dan sudah jebol bahkan dari uptrendnya ini. Agak kurang enak memang view-nya untuk ADMR saat ini, seperti itu. Nah, karena terakhir uptrendnya saya rasa tinggal yang ini doang, hijau ini ya. Kalau uptrend pertama kan di sini. Nih, di sini dia ada uptrend, udah patah. Ini dia ada uptrend lagi, udah patah lagi, dan ya sekarang berarti sudah nggak ada uptrend lagi. Tuh makanya kemarin ketika ADMR jebol 1720 itu memang udah kurang enak view-nya. Karena dia lower low, setelah itu juga dia patah dari uptrend. Jadi worst case scenario kenaikan ini adalah pullback, seperti itu. Makanya sudah nggak saya gubris juga untuk saat ini ADMR. Nah, lalu sekarang skenario gimana Mas ADMR? Ya saya rasa dia sudah dalam fase koreksi, cuman memang masih lemah slope-nya. Nih, swing low swing high-nya dia. Ini kan dia turun naik, turun. Nah ini naik swing high, nah ini dia mau swing low lagi. Dan next stop ya, saya rasa sih dia bisa sampai ke sini. Kalau ini retracement-nya jadi, swing low-nya jadi ya, mungkin dia bisa sampai 1560. Sebelumnya kan 0,618 nih, dia rebound. Nah, nanti dia jebol sampai 1560. Terus nanti 1455. Terus nanti kalau jebol 1455 baru ke 1200. Sampai sih ya 1200-an. Pas di area demand juga. Seperti itu. Tapi satu hal yang jelek adalah ya dia udah kurang bagus strukturnya. Apalagi kalau sampai jebol 1455 itu kurang bagus banget. Karena dia ada reversal ya di struktur yang lebih besar. Seperti itu. Jadi ya saya rasa untuk saat ini ADMR lebih ke setup. Mungkin ya agak enak juga, agak kurang enak juga sih ngomongnya. Saham downtrend lah. Artinya buy di support, sell on strength, nggak mainan trailing stop ya. Karena kalau mainan trailing stop di saham downtrend agak kurang maksimal TP-nya, seperti itu. Cuman ya itu konfirmasinya masih banyak ya, harus jebol 1455 dulu.
Tapi kalau dia sampai jebol 1455 bakal kurang enak. Untuk support sekarang ada di sini 1625 lah sampai 1640 support 1. Untuk support 2-nya di 15 sampai 1450. Terus kalau misalkan jebol ya next stop di sekitar 1200-an. Jadi ya itu batasi resiko. Dilihat dalamnya juga terlihat ada distribusi untuk hari ini normal. Tuh sebelumnya kelihatan ada akumulasi, cuman TA-nya berkata lain. Saya lebih nurut TA-nya daripada akumulasinya, karena kita nggak bisa mengukur time frame ya untuk akumulasi bandar itu. Jadi lebih baik gunakan untuk what to buy. Kalau lihat saham yang diakumulasi masukin watchlist, tapi entry-nya tetap pakai TA. Jangan wah bandar big akumulasi nih langsung besok ikut. Nah, kan nggak tahu juga ya di fase apa itu. Makanya lah pentingnya TA untuk entry exit seperti itu. Untuk ADMR lanjut coba kita cek yang hijau-hijau hari ini masih dominasi oleh saham-saham apa ya, bank digital juga ini sampai pada arah-arah. Kita coba cek siapa nih yang kita bahas ya. Medco tuh bagus juga itu, udah breakout ya Medco. Kita bahas Medco aja deh untuk yang hijau-hijau hari ini. Ceng juga ini, barang juga udah hilang saya. Buy pertama di sini, jual, beli lagi, jual, beli lagi, jual, beli lagi. TP di sini doang, nggak buyback lagi. Cuman ya dia udah dikit juga ini targetnya. Kita bahas juga terakhir Medco beli lagi. Terakhir Medco sideways yang terakhir kita bahas ya di konten Medco ini. Antara range 865 sampai sekitar 1000-an. Dan hari ini dia sudah memantapkan diri, breakout, closing di atas 1040, di atas shadow dengan volume yang dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar. Cuman kalau teman-teman perhatikan ya, satu yang perlu diperhatikan adalah volumenya ini udah mulai mengecil. Nah, ini biasanya awal divergence itu dari sini. Harga naik terus, volumenya turun terus. Walaupun terlihat volume yang besar ya, tapi ini volumenya terlihat mengecil. Lain cerita kalau besok ada volume yang lebih besar. Nah, itu bagus. Biasanya dia mau bullish lagi. Tapi kalau volumenya mengecil terus, hati-hati nih. Bisanya fase apa? Takutnya ini adalah fase markup seperti itu. Nah, untuk bigger view Medco masih sama. Dia ini berada dalam uptrend channel dan sekarang sedang dalam posisi swing high. Jadi ya memang targetnya pun di sekitar 1165 sampai 1120 untuk si Medco ini. Seperti itu. Jadi ya sudah bukan yang ideal untuk entry, karena kalau misalkan teman-teman entry ya udah deket dengan target ya, walaupun ada potensi breakout juga. Kalau misalkan breakout artinya nanti slope bakal menguat. Nih misalkan jadi kayak gini, atau misalkan jadi gimana, tuh slope bakal menguat. Tapi kalau misalkan dia gagal break, potensinya adalah swing low. Tuh, jadi hati-hati juga, itu paling sakit itu kalau kena swing low itu, karena pasti dalam ya, apalagi channelnya besar. Swing high, swing low, swing high, nanti dia swing low. Tuh, cuman ya butuh konfirmasi juga seperti itu. Area tersebut juga area resistennya dekat all time high ya. Ya area supply cukup kuat lah yang belum pernah diuji. Tuh high di tahun 2018 ya. Dan kalau kita lihat ke belakang big review ya, area itu memang area di respect sama si Medco ini. Apakah nggak bisa break ya? Tetap bisa juga. Tapi ya kita lihat nanti, kan hanya market yang bisa mengkonfirmasi ya. Seperti itu. Jadi ya saya rasa perhatikan aja di area target ini. Untuk sekarang so far target itu 1120 sampai 1165 ya. Kalau memang dia berhasil break itu bakal ke target selanjutnya. Tapi kalau gagal break mungkin bisa trailing stop ketat ya, karena dia ada potensi swing low. Kalau untuk entry belum ada entry yang bagus, lebih buat yang masih punya barang aja, entah barang bawah atau barang konsolidasi, itu masih bisa di hold dan lihat targetnya. Tapi kalau misalkan dia belum punya barang, nah lebih baik wait and see dulu aja, karena sudah cukup tinggi. Tapi kalau dikasih breakout konfirmasi, nah itu baru bakal menarik seperti itu. Kita lihat dalamnya untuk si Medco. Terjadi akumulasi untuk hari ini. TA juga masih bagus, bandar movement juga masih bagus ya, so far so good semua. Cuman kalau saya itu sih tetap perhatikan ini aja. Kalau break ya nanti diupdate lagi. Tapi kalau gagal break hati-hati bisa swing low. Tanda-tandanya sih dari volume ini sih. Mungkin besok bisa dilihat ya untuk si Medco ini. Kalau memang dia besok berhasil menguat, candle solid, volumenya lebih besar dari hari ini, artinya dia mau power baru lah, bahasanya kayak gitu.
ada kekuatan baru. Tapi kalau besok dia tanggung, volumenya lebih kecil, nah hati-hati aja, ini sahamnya sudah markup karena volumenya sudah semakin kecil, seperti itu. Jadi ya, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya juga. Jangan lupa support channel Cuan Cuan dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalau support Cuan itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.